Noah Okafor tetap masuk daftar jual Milan meski tampil apik di pramusim. AC Milan tampaknya telah mengambil keputusan tegas terkait masa depan Noah Okafor. Meski sang penyerang asal Swiss tampil gemilang dalam laga pramusim melawan Liverpool dengan mencetak 2 gol dan menunjukkan performa menjanjikan, ia tetap masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, tidak ada perubahan sikap dari pihak Rossoneri terkait status Okafor. Keputusan tersebut lebih didasarkan pada kebutuhan strategis klub untuk merombak lini depan dan memberikan ruang bagi pemain baru ketimbang semata-mata soal performa. Hingga kini belum ada tawaran konkret dari klub-klub Eropa. Meskipun Flamengo dari Brazil sempat menunjukkan ketertarikan, namun demikian Milan dan Okafor sama-sama lebih memprioritaskan kepindahan ke klub Eropa jika memungkinkan. Salah satu tujuan potensial yang disebut adalah Bologna yang tengah mencari tambahan kekuatan untuk lini serang mereka menjelang musim baru. Namun kepindahan ke Bologna masih sebatas kemungkinan, belum ada kesepakatan resmi atau pembicaraan lanjutan sejauh ini, dan situasi Okafor masih terus dipantau oleh beberapa klub lain di Eropa yang tertarik memanfaatkan peluang dari ketidakpastian ini. AC Milan, Como dan Galatasaray terlibat dalam negosiasi 3 arah. Situasi transfer Alvaro Morata semakin kompleks. 3 klub yakni Como, AC Milan dan Galatasaray masih terlibat dalam negosiasi intens untuk menentukan masa depan striker asal Spanyol tersebut. Morata saat ini masih bermain untuk Galatasaray dengan status pinjaman hingga Januari 2026. Namun klub Turki itu disebut siap melepasnya lebih awal, asalkan ada kompensasi senilai 5 juta euro yang dibayarkan. Di sisi lain, AC Milan sebagai pemilik saham Morata juga sedang mengevaluasi opsi terbaik, sementara Como muncul sebagai peminat serius untuk memboyong sang penyerang ke Stadio Giuseppe Sinigallia. Menurut laporan dari Sky Sport, Milan dan Como sedang mencari formula yang memungkinkan semua pihak mencapai kesepakatan. Pembicaraan saat ini fokus pada bagaimana menyelesaikan klausul pinjaman Galatasaray dan menyusun struktur keuangan yang sesuai bagi semua pihak. Como yang saat ini dilatih oleh Cesc Fabregas melihat Morata sebagai rekrutan bintang yang bisa memberikan pengalaman dan kualitas instan di lini depan. Dan Milan juga dikabarkan ingin melepasnya secara permanen, tergantung hasil akhir dari negosiasi. Diskusi antara ketiga klub diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan dan belum ada keputusan final terkait masa depan Morata. Namun satu hal yang pasti, striker berusia 31 tahun itu kembali menjadi pusat perhatian di bursa transfer musim panas ini. AC Milan ajukan tawaran besar untuk Ardon Jazari, total 38,5 juta euro. AC Milan terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini. Salah satu langkah paling ambisius mereka adalah proposal resmi yang telah diajukan kepada klub Brugge untuk gelandang muda berbakat Ardon Jazari. Nilai penawaran Milan disebut mencapai 33,5 juta euro ditambah bonus yang berpotensi menaikkan total kesepakatan menjadi 38,5 juta euro. Kepastian ini dikonfirmasi oleh sosok yang terlibat langsung dalam negosiasi, yakni Iglitari, mantan direktur olahraga Lazio yang kini membela Milan, menegaskan bahwa tawaran tersebut adalah final. Ardon Jazari, gelandang muda asal Swiss, telah mencuri perhatian banyak klub top Eropa berkat performa solidnya bersama FC Luzern dan kemudian klub Brugge. Dikenal sebagai gelandang bertipe box to box dengan teknik dan visi bermain yang matang, Jazari diyakini bisa menjadi solusi jangka panjang di lini tengah Milan. Dengan usia yang masih muda dan potensi yang terus berkembang, Milan melihat Jazari sebagai investasi strategis, baik secara teknis maupun finansial. Ini semua tergantung pada respon dari pihak Brugge. Apakah mereka menerima tawaran besar dari Rossoneri atau tetap bertahan dengan bandrol lebih tinggi? Transformasi Alexis Saelemaekers lebih tenang dan lebih efektif. Semenjak diasuh oleh pelatih seperti Thiago Motta dan Claudio Ranieri, permainan Alexis Saelemaekers menunjukkan perkembangan yang signifikan. Gelandang asal Belgia itu kini tampil lebih tenang di atas lapangan dengan distribusi bola yang lebih terukur dan pengambilan keputusan yang semakin matang. Salah satu perubahan paling mencolok adalah berkurangnya gaya bermain gerasa-gerusuk yang selama ini menjadi ciri khas Saelemaekers. Jika sebelumnya ia kerap terlalu terburu-buru dalam melakukan dribble atau mengambil keputusan, kini ia terlihat lebih sabar dan disiplin dalam menyesuaikan diri dengan tempo permainan tim. Peran pelatih dalam perubahan ini tidak bisa diabaikan. Di bawah Thiago Motta,
Saelemaekers belajar memahami pentingnya keseimbangan antara agresivitas dan kecermatan. Sementara Ranieri yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman dengan pendekatan taktik yang rapi turut membantu mengasah sisi mental dan kedewasaan sang pemain. Jika Saelemaekers mampu mempertahankan konsistensi permainan seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi bagian penting dalam skuad inti klub maupun tim nasional. Kombinasi antara energi, kerja keras, dan kini ketenangan dalam bermain bisa menjadi aset besar bagi tim manapun yang ia bela. Perkembangan ini juga menjadi angin segar bagi Milan yang bisa memanfaatkan versi terbaik dari seorang Saelemaekers, bukan hanya sebagai pemain pendukung tapi sebagai elemen kunci di sisi sayap. AC Milan mulai bahas aspek finansial dengan agen Dusan Vlahovic. AC Milan terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat lini depan untuk musim baru. Menurut laporan terbaru dari jurnalis terpercaya Matteo Moretto, manajemen Rossoneri telah mengadakan pembicaraan awal dengan agen Dusan Vlahovic guna membahas aspek finansial dari potensi kesepakatan transfer. Striker asal Serbia itu kini menjadi target utama Milan, sekaligus pilihan prioritas bagi pelatih Massimiliano Allegri. Keinginan untuk mendatangkan Vlahovic mencerminkan ambisi klub untuk kembali menjadi pesaing serius di Serie A, serta kebutuhan akan sosok penyerang tajam yang mampu mencetak gol secara konsisten. AC Milan melalui Redbird Capital dan jajaran direksinya tampaknya siap untuk berinvestasi besar demi membawa sang striker ke San Siro. Namun segala sesuatu masih berada di tahap awal dan tergantung pada negosiasi nilai transfer, struktur gaji, serta potensi klausul tambahan. Jika Milan berhasil mengamankan tanda tangan Vlahovic, ini akan menjadi salah satu transfer paling signifikan di bursa musim panas ini dan menandai niat tegas Rossoneri untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ujian sesungguhnya, Allegri Ball diuji saat Milan hadapi Perth Glory. Setelah melewati 2 laga uji coba melawan tim-tim yang bermain dengan pendekatan menyerang, AC Milan akan menghadapi ujian yang berbeda dalam pertandingan pramusim ketiganya. Lawan yang akan dihadapi kali ini adalah Perth Glory, klub asal Australia yang secara kualitas di atas kertas berada di bawah Milan. Meski terkesan lebih ringan, laga ini justru menjadi ujian sesungguhnya bagi sistem permainan yang kini mulai dikenal sebagai Allegri Ball. Jika 2 laga sebelumnya mengukur kemampuan Milan menghadapi tekanan dari tim agresif, maka laga kontra Perth Glory akan menguji efektivitas Milan dalam membongkar pertahanan dalam situasi yang umum terjadi di Serie A. Diketahui jika mayoritas tim di Liga Italia dikenal senang bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, maka laga melawan Perth Glory bisa menjadi simulasi yang tepat untuk melihat sejauh mana struktur permainan Milan mampu mengatasi lawan yang dominan bertahan. Ini juga akan menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kreativitas, ketenangan, dan efektivitas dalam membangun serangan dari lini tengah ke sepertiga akhir. Selain itu, ini menjadi momen penting bagi pelatih Massimiliano Allegri untuk mengevaluasi pergerakan tanpa bola, koordinasi antar lini, serta kontribusi lini serang dalam situasi permainan tertutup. Redbird Capital bahas penjualan saham dan tawaran posisi presiden klub pada Galliani. Sebuah perkembangan menarik terjadi di balik layar manajemen AC Milan. Redbird Capital, pemilik mayoritas saham klub, dilaporkan mengadakan pertemuan dengan Adriano Galliani, mantan CEO legendaris Rossoneri, untuk membahas kemungkinan pembelian paket saham dan keterlibatannya kembali secara struktural di dalam klub. Menurut laporan dari jurnalis Luis Girardi, dalam pertemuan tersebut, Redbird Capital tidak hanya menawarkan kepemilikan saham minoritas kepada Galliani, tetapi juga membuka peluang baginya untuk menjabat sebagai presiden klub menggantikan Paolo Scaroni yang saat ini memegang posisi tersebut. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari upaya Redbird untuk memperkuat struktur kepemimpinan Milan dengan figur yang memiliki kedekatan emosional dan histori dengan klub. Galliani, yang pernah memimpin Milan selama lebih dari 2 dekade di era kepemilikan Silvio Berlusconi, dianggap memiliki pengalaman dan jaringan yang masih sangat relevan dalam dinamika sepak bola modern. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub maupun dari Galliani sendiri, kabar ini telah memicu spekulasi luas di kalangan tifosi Rossoneri. Banyak yang menyambut positif kemungkinan kembalinya Galliani ke jajaran petinggi klub, melihat rekam jejaknya dalam membawa Milan meraih berbagai gelar domestik maupun Eropa.
AC Milan pantau situasi Brahim Diaz, pertimbangkan pulangkan sang pemain. AC Milan dikabarkan tengah memantau situasi Brahim Diaz, gelandang serang asal Spanyol yang kini bermain untuk Real Madrid dan membela timnas Maroko telah menghabiskan 3 musim bersama Rossoneri dengan status pinjaman. Brahim kembali ke Real Madrid pada awal musim 2023-2024 dan tampil cukup meyakinkan di beberapa kesempatan. Namun dengan persaingan ketat di lini tengah dan serangan Los Blancos, masa depan Brahim masih belum sepenuhnya pasti. Situasi ini menarik perhatian Milan yang dikabarkan mempertimbangkan opsi untuk membawanya kembali ke San Siro. Menurut laporan dari jurnalis Alfonso Schiazia, pihak manajemen Milan masih menjalin komunikasi dengan lingkungan sang pemain dan terus memantau perkembangan di ibu kota Spanyol. Kembalinya Brahim Diaz tentu akan menjadi tambahan kreatif yang berharga bagi lini serang Milan, terutama jika mereka gagal mendapatkan target utama di bursa transfer musim panas ini. Meski belum ada pendekatan resmi, ketertarikan Milan cukup nyata dan bisa berkembang dalam beberapa minggu ke depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.